Halo, jumpa lagi di Calvin Channel. Hari ini aku akan nge-review sekaligus ngebahas dua kaiju dari dua universe yang berbeda. Yang pertama adalah Gomez dari Ultraman, dan yang kedua adalah Godzilla. Apa sih hubungan antara dua kaiju ini? Di salah satu sumber menyebutkan bahwa Gomez merupakan turunan dari Godzilla. Ada pula yang mengatakan bahwa Gomez adalah Godzilla KW. Nah, bagaimana menurut Anda? Konon pada masa pra-produksi, Eiji Tsuburaya ingin menciptakan seekor kaiju yang bentuknya mirip banget dengan Godzilla. Alih-alih ciptain dari awal, Tsuburaya mendapatkan pinjaman dari rekannya di Toho Studio. Jadi guys, Gomez dikembangkan dari base Godzilla. Atau bisa dikatakan Gomez adalah pengembangan dari kostum Godzilla. Nah, pertanyaannya, Godzilla yang manakah yang menjadi dasar atau base dari pengembangan Gomez? Di sini sudah ada beberapa Godzilla. Yuk kita cek-cek Godzilla mana yang sebenarnya mirip banget atau menjadi base dari pengembangan Gomez. Yang pertama, Godzilla versi 1954. Nah, kalian bisa lihat di sini, di wajahnya seperti ini. Kalau kita cocokin dengan Gomez, kayaknya beda banget ya, jadi kayaknya nggak mungkin juga. Nah, sebagai info bahwa Gomez ini dikembangkan pada masa sebelum tahun 66, jadi kira-kira tahun 60-an. Sedangkan Godzilla yang versi ini adalah Godzilla yang dikembangkan di tahun 54 sebagai Godzilla yang pertama. Jadi nggak mungkin kayaknya. Oke, yang kedua adalah Godzilla tahun 1989. Ini nggak mungkin guys, karena Gomez ditayangin di film pada tahun 1966. Bentuknya pun juga beda banget. Nah, kita bisa lihat ya, kalau Godzilla versi 89 ini, dia tampilannya keren banget, galak banget ya, buas banget. Begitu pula dengan tahun-tahun selanjutnya, tambah nggak mungkin. Ini Godzilla tahun 2000, berapa ya? 2002. Ya, ini 2002, nggak mungkin. Ini yang Millennium tahun 2000 juga nggak mungkin banget ya, karena bentuknya juga beda banget. Jadi kayaknya ini tahun 60-an kalau nggak salah ya, tahun 60-an. Jadi kemungkinan menggunakan base Godzilla yang dikembangin pada tahun 60-an. Tapi pastinya tahun berapa ya? Mari kita tanya Tuan Beliarok. Tuan Beliarok, tolong beritahu aku, Godzilla tahun berapa yang dipakai sebagai base untuk ngembangin kaiju Gomez? Hah? Oke lah kalau gitu, karena Beliarok nggak mau kasih tahu, kita browsing aja sendiri. 3 days later. Paling nggak ada dua Godzilla yang mendekati tahun penayangan Ultra Q, yaitu Godzilla tahun 62 dan Godzilla tahun 64. Kalau kita perhatiin, Godzilla yang versi tahun 62 kayaknya nggak mirip banget dengan Gomez. Moncongnya lebih panjang, moncongnya juga lebih pipih. Jadi guys, kayaknya nggak mungkin kalau Godzilla tahun 62 yang menjadi base dari Gomez. Mari kita perhatikan Godzilla versi tahun 64. Nah, Godzilla tahun 64 ini mirip banget dengan mukanya Gomez. Coba perhatikan, bentuk moncongnya, bentuk alisnya, dan lain-lain. Di sebuah literatur juga kita temukan bahwa ternyata terkonfirmasi, memang betul Godzilla tahun 64 yang dijadikan dasar pengembangan kostum Gomez. Oke guys, kita kembali lagi dan saat ini aku udah berhasil hunting Godzilla versi 62 keluaran dari NECA. Seperti apa isinya dan bagaimana kemiripannya dengan Gomez? Kalau kalian pengen tahu, sekali lagi tetap di Calvin Channel.
Oke, inilah penampakan box dari Godzilla tahun 64 atau versi Godzilla versus Mothra dari NECA. Box bagian depan, box artnya bagus banget. Ini ngambil dari versi cuplikan film. Di sini gambarnya klasik banget. Ada logo Toho Studio di sini. By the way, buat kalian yang belum tahu, Eiji Tsuburaya itu pernah bekerja di Toho Studio dan dia menjadi ahli pembuatan diorama dan special effect. Nah, kalau kalian penasaran belum pernah tonton videonya, bisa lihat link di atas. Oke, bagian samping sama, ini poster. Kemudian berikutnya sisi sebelahnya juga sama, poster dari film. Bagian atas hanya teks doang, Godzilla dan Godzilla versus Mothra. Bawah SNI. Oke, dan yang bagian belakang ini adalah penampakan figurnya. Nah, kalian bisa lihat ya, mirip nggak sih sama Gomez di sini? Ini adalah Godzilla yang menurutku, wah, memang ini adalah Godzilla yang memang dipakai sebagai base untuk ngembangin kaiju Gomez. Oke, seperti biasa, NECA yang baru itu boxnya keren, cukup keren. Jadi ada jendela di sini, kita bisa lihat. Wah, itu dia isinya, mantap ya. Itu dia isinya, mantap. Oke, kita langsung saja unbox. Ini dia penampakan Godzilla nampak. Nah, seperti biasa ya, kalau NECA itu banyak ikat-ikatnya di sini, banyak kawat-kawatnya, kadang juga ada karat-karatnya. Kebetulan aku udah lepas karat-karatnya, tinggal kawatnya aja kita tarik. Iya. Ini dia Godzilla-nya. Kita dapat 3 bagian, 3 part. Pertama figur. Kemudian yang kedua kita dapat apa nih? Efek ya, efek untuk atomic breath-nya, tembakannya. Dan ini ekornya. Ekornya kita langsung saja pasang di sini. Kita pasang dulu. Berat banget. Berat banget. Ya gitulah NECA, memang agak susah ya, dia lepas pasangnya berat. Nah, sebenarnya Godzilla versi 64 ini sudah ada yang versi Bandai, yaitu dari lini SF Monster Art atau SHM ya, tapi selain harganya yang mahal banget, sekarang udah mahal banget. Yang kedua, bentuknya mini banget, kayaknya sepundaknya ini sih tingginya, jadi mini banget, kecil banget ya. Mending beli NECA lah, lebih worth kalau buat aku ya. Memang kalau yang NECA ini udah nih berat nih, udah mulai kelihatan, udah mulai kerasa nih. Kalau NECA ini memang artikulasinya lebih berat, beda sama seri SHM ya. SHM itu versi monster dari SHF. Oke, kita cek dulu moldingnya. Menurutku kayaknya 95% lah movie accurate-nya, cukup deket ya. Cuma bagian sini aja yang, kalau yang di versi filmnya langsung dia lurus gini ya, nggak ada masuk dalam dulu. Ini kan masuk dulu ya, masuk keluar lagi. Kalau yang versi movie-nya lurus dia ya, ini mungkin untuk artikulasi sih ya. Itu aja. Terus sekaligus sama artikulasinya aja. Ini yang agak mengganggu ini ya, ini siripnya nempel, ini nempel banget, jadi digerakin ini ya pasti nabrak, kecuali kita tundukin dulu. Kalau lurus gini nabrak. Oke, matanya. Nah, kalau matanya di sini cukup bagus ya, jadi ada glossy-nya, ada gloss-nya untuk mata, jadi kelihatan cukup hidup. Ini ciri khasnya nih. Nah, alisnya tebel nih ya, ciri khasnya Godzilla 62 tuh alisnya tebel kayak Shinchan. Terus juga ada hidungnya, ini kayak hidungnya kucing apa tuh ya, kucing yang pesek itu hidungnya ya. Terus ini mulutnya bisa digerak-gerakin, giginya juga bagus banget. Nah, tuh kalian bisa lihat ya, kuning banget giginya, cukup rapi untuk paint-nya, dalamnya juga merah. Oke, kita lanjut ke bagian badannya. Badannya juga aku rasa cukup oke sih, bagus kok. Di tangannya bisa kita gerak-gerakin, artikulasinya juga lumayan di sini. Ini di pundaknya ada artikulasi, cuma kalau NECA agak berat sih. Di sini di siku ada, siku. Sini lengan tangan. Nah, ini yang menarik dari NECA itu untuk tangannya itu bisa digerakin gini. Terus jarinya pun bisa ada artikulasinya. Nah, tuh kalian bisa lihat ya. Jarinya pun juga ada artikulasinya. Jadi bisa genggam orang nih atau genggam apa. Oke.
Terus leher tadi kelewat. Lehernya biasa ya, ada 2 titik join di sini yang untuk gerak-gerakin. Terus bagian perut di sini bisa kita gerak-gerakin juga, bisa naik turun sedikit saja, kena sirip. Bagian kakinya, nah ini bagian kakinya berat, bisa sih digerak-gerakin gini, bisa rada split gitu ya, bisa, cuma nggak terlalu banyak. Terus ini juga lututnya, aduh bisa sih, cuma berat banget. Terus ini telapak kakinya bisa digerak-gerakin, bisa diputar. Nah itu dia. Nah ini yang juga keren ya, bagian ekornya di sini juga kayaknya ada beberapa titik join. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik join. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, lumayan lah. Kalau yang SHM itu kayaknya setiap garis ini ada titik artikulasinya. Jadi gerakannya mungkin bisa lebih fleksi ya, lebih dinamik ya. Tapi buat aku ini udah cukup banget sih, udah bisa cukup untuk push ya. Bisa melungker-melungker gini kayak ular, udah cukup. Nah, ini yang menarik, dapat atomic breath. Tinggal kita pasang, buka mulut, pasang saja langsung di sini. Nah, jadi sudah. Nah, gini doang. Lumayan kan? Oke, sebagai tambahan, aku juga mau lihat, cek-cek sedikit tentang Gomez. Kebetulan ini juga baru beli ya, dari teman di sosial media, nawarin gitu kan. Dan kebetulan aku belum punya. Dapat yang versi yang SP, special version, berarti ini edisi khusus limited Gomez. Walaupun ini beli second, tapi terus terang ini masih mulus banget ya. Yang punya memang bener-bener rawat. Kita lihat, perhatikan di sini. Ini adalah seri dari Ultra Monster Series ya. Bahannya vinil. Beda dengan Eka. Ini bahannya plastik ya. Plastik PVC mungkin ya, PVC lebih keras. Ini vinil. Ya bisa dikatakan soft plastik. Ini plastik yang sangat soft. Wah, squishy. Nah, tapi kalau dari moldingnya bagus banget kok. Cuma kalau Monster Series vinil ini problemnya atau kekurangannya satu, dia artikulasinya nggak banyak. Ini kepalanya bahkan nggak bisa gerak. Tangan 1, 2, kaki 3, 4, ekor 5. Lumayan ya, ada 5 gerakan artikulasi. Detailnya bagus banget sih. Wah, mirip Godzilla ya. Jadi ntar setelah ini kita akan coba bandingin keduanya. Bagian belakang catnya juga lumayan oke. Nah, ini bedanya keluaran Monster Series yang zaman dulu sama sekarang. Kalau yang sekarang itu makin miskin warna ya, warnanya makin pelit banget si Bandai itu. Nggak detail sama sekali. Oke, ini masih lumayan detail. Bentuknya juga oke. Oke ya, kita langsung saja cek perbandingan antara Godzilla dengan Gomez. Ini dia. Nah, 2 cicak, 2 kadal. Mari kita lihat. Ini fokusnya akan diganti. Oke ya, mari kita perhatikan di sini. Wajahnya ternyata, nah mirip kan? Ya memang scale-nya agak beda karena ini beda produsen ya guys. Jadi memang nggak bisa dikatakan ukurannya, skalanya itu 100% sama, enggak, karena ini memang beda produsen. Tapi kita bandingin aja, dari wajahnya ini sudah kelihatan mirip banget ya. Bagian sini terutama dia kayak kucing ya, kayak ada apanya nih di bawah hidung tuh, kayak ada sesuatu bulet-bulet gitu ya. Ini juga sama, di sini ada kayak bulet-bulet gitu. Nah itu dia, kayak kucing. Hidungnya pun juga sama, alisnya juga sama tebelnya. Cuma kalau Gomez di sini seperti ditambahin lapisan ya, ditambahin apalagi nih ya, ditambahin bahan tambahan di sini, ada motifnya di situ. Begitu pula dengan tanduk. Kalau Godzilla nggak ada tanduk, yang Gomez dikasih tanduk. Terus giginya juga, aku rasa giginya sebenarnya sama karena ini dari kostum yang sama. Cuma kalau Gomez dikasih taring ya, kayak barong Bali gitu ya, ada taringnya panjang. Terus badan, ya ini sudah agak beda karena sudah dikasih lapisan clay lagi di sini ya. Ada lapisan-lapisannya banyak banget. Terus tangannya juga udah dikasih sisik, padahal asalnya sama, mestinya sama, dikasih sisik. Begitu pula dengan kakinya. Nah, kakinya sebenarnya mirip sih. Di sini ada seperti bagian yang menonjol, bulat-bulat gitu ya di sini. Godzilla juga sama, di sini ada. Nah, itu kan. Ya, ini memang sama, base-nya sama. Kemudian bagian belakangnya, nah ini yang dilepasin. Kalau Godzilla tuh kelihatan ada fin-nya di situ ya, ada sirip. Yang di Gomez dilepasin, dipasangin sesuatu nih.
ya, kayak armor di belakang gitu kan. Ekornya pun juga sudah dimodifikasi. Ini dia perbandingan ekornya, udah dimodif ya. Oke. Nah, itu dia perbandingan antara Godzilla dengan Gomez. Oh ya, satu lagi guys, ini yang menarik. Ini bagian mulut bagian bawah ini bentuknya seperti ada masuk ke dalam seperti W gitu ya. Masuk, keluar lagi. Ya seperti W di sini. Ini juga sama. Nah, itu kan bisa lihat ya kayak huruf W ya. Ini masuk, keluar lagi, naik lagi seperti huruf W. Ya, jadi nggak diraguin lagi bahwa memang Godzilla ini merupakan dasar atau base yang dimodif kemudian menjadi Gomez. Tuh kakinya pun juga sama. Kayaknya kakinya nggak berubah ya. Kakinya sama. Satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari Gomez: profesionalisme dan loyalitas Eiji Tsuburaya, khususnya pada Toho Studio, menghasilkan sebuah sinergi dengan biaya yang sangat murah. Tanpa merancang kaiju dari awal, cukup menggunakan base dari Godzilla, Tsuburaya diberikan kesempatan untuk ngembangin kaiju bernama Gomez. Oke guys, itulah bahasan dan sedikit review tentang Godzilla 64 dan Gomez. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe Calvin Channel. Bye! you